wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu equity research dari 3 emiten. Baik, next. Kami dari kelompok 9, saya Nirani Anggira-Meyanti selaku pemateri dan moderator. Saya Putri Sabila Nuraini sebagai pemateri. Saya Muhammad Hamdan Ali sebagai pemateri. Next. Emiten yang pertama yaitu kode emiten ERA yang akan dijelaskan oleh Muhammad Hamdan. Kepadanya disilakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang profil perusahaan PT Era Jaya Swasembada Tbk atau yang bisa di ERA. Pertama, perusahaan yang menjalankan bisnis utamanya sebagai importir, distribusi dan perdagangan retail, perangkat telekomunikasi, produk gaya hidup masyarakat, serta menawarkan layanan bernilai tambah yang didirikan pada tahun 1996. Sahamnya telah dicatat di Bursa Efek Indonesia sejak IPO pada tahun 2011. Nah, pada tahun 2022, ERA juga sebagai perusahaan retail tercatat sudah memiliki 1.689 gerai, 89 titik distribusi, dan sekitar 66.200 reseller pihak ketiga. Nah, di sini ada segmen bisnis ya. Yang pertama ada Era Jaya Digital dan yang kedua ada Era Jaya Beauty dan Wellness. Nah, selanjutnya ada Era Jaya Active Lifestyle dan Era Jaya Food dan Nourishment. Selanjutnya ada pemulihan ekonomi negara berkembang berdampak baik bagi Indonesia perseroan. IMF memproyeksikan bahwa perekonomian pada negara berkembang di kawasan Asia akan pulih jauh lebih cepat dibandingkan dengan kawasan di negara maju. Hal ini sangat bagus karena negara berkembang di Asia termasuk Indonesia sebagai distributor telepon seluler terbesar yang berencana memperluas jaringan gerai retailnya ke luar negeri, yakni saat ini. Selanjutnya, proyeksi aktivitas ekonomi Indonesia yang kondusif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan mengalami penurunan akibat konflik geopolitik Rusia, Ukraina, dan perang dagang Amerika Cina. Namun pada triwulan pertama 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,03%. Sinyal positif terlihat dari kenaikan indeks keyakinan konsumen Indonesia dari 122,4 pada Februari hingga 128,3 di bulan Mei 2023. Indeks kepercayaan industri menunjukkan optimisme 66,2% dan indeks purchasing manager Indonesia menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan dalam sektor manufaktur dengan tetap berada di zona ekspansif kurang lebih 50 selama 21 bulan terakhir. Selanjutnya, respons kenaikan Fed fund rate dan pemulihan daya beli. Ketidakstabilan AS ditandai dengan penetapan kenaikan Fed sebesar 0,25%. Tindakan ini kelanjutan dari upaya Bank Sentral AS dalam setahun terakhir untuk menangani inflasi dengan meningkatkan Fed rate hingga mencapai 5%. Guna mencapai target inflasi sebesar 2%. Kenaikan suku bunga acuan AS berdampak pada kebijakan penetapan suku bunga di Indonesia. Ini dibuktikan dengan penetapan B17 day reverse repo rate sebesar 5,75% pada bulan Mei 2023. Selanjutnya, digitalisasi ekonomi post pandemi. Transformasi digital ini terlihat dalam penggunaan dompet digital, QR code, digital marketing, dan layanan transportasi online. Nilai industri digital atau total gross merchandise value di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari US$41 miliar pada tahun 2019 menjadi $77 miliar pada tahun 2022. Pertumbuhan ini diprediksi akan mencapai $130 miliar pada tahun 2025
dari sektor e-commerce, transportasi online, dan media online. Selanjutnya ada industri and sector analisis. Yang pertama itu ada potensi pasar consumer elektronik, dan yang kedua ada tingkat penggunaan e-commerce di Indonesia yang terus capai rekor baru. Selanjutnya financial analisis. Yang pertama ada tren permintaan smartphone yang besar mendorong profitabilitas perseroan. Selanjutnya efisiensi manajemen hutang perseroan yang baik. Selanjutnya ada kinerja keuangan perseroan yang kompetitif, dan ada keseriusan era dalam diversifikasi bisnis melalui IPO. Bisa dilihat di sini ada teknik analisis. Selanjutnya kami merekomendasikan pembelian saham era pada closing price ide yang 515 dengan mempertimbangkan analisis teknikal yang dikombinasikan analisis fundamental. Analisis yang hasilnya kami memproyeksikan fluktuasi era dapat menembus target price 1 pada IDR yang 9 dan target price 2 di harga IDR 705. Selanjutnya ada investment summary. Kami rekomendasikan buy pada saham era dengan target price IDR 609 per lembar dibandingkan current price yaitu 515 dengan potensi kenaikan 18,3%. Rekomendasi kami didasarkan pada hasil valuasi DCF dan multipliers yang telah disesuaikan dengan karakteristik model valuasi. Baik, selanjutnya yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk dengan kode emiten yaitu BBCA. Sedikit terkait dengan profil dari BBCA. BBCA adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1955 dan telah berkembang menjadi bank terdepan dalam memberikan layanan perbankan bagi nasabahnya. Portofolio BBCA memiliki berbagai produk meliputi produk simpanan, kredit, transaksi perbankan, perbankan elektronik, dan investasi tentunya. Nah, jadi bisnis model BBCA ini cukup banyak menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan sehingga akan memberikan keuntungan dari net interest income dan fee based income. Nah, terkait dengan headline ini, kami memulai dengan cakupan pada PT Bank Sentral Asia ini untuk merekomendasikan buy dan melakukan pembelian berdasarkan harga terjual selama 12 bulan sekitar 10.000. Dan ini juga menyiratkan dari target harga penutupan sebelumnya. Next. Nah, selanjutnya yaitu analisis makroekonomi. Jadi ada beberapa analisis yang kami pertimbangkan dari faktor makroekonomi. Pertama, Global Economic Outlook Advanced Challenge. Jadi ekonomi global terlihat akan stabil meskipun terdapat perang antara konflik Ukraina dan Rusia. Namun ini juga merupakan proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi di Cina, dan ekonomi Cina telah mengalami perlambatan di tahun terakhir pada kuartal kedua 2023. Next. Dan kami juga menganalisis terkait dengan Global Economic Outlook terkait dengan perkembangan kasus COVID dunia. Next. Selain itu, beralih ke kondisi global, kebijakan moneter yang dikontrol ketat oleh bank sentral di beberapa negara seperti The Fed Amerika Serikat dan tentunya dengan IMF sendiri. Dan kami juga akan turun 0,6% dan 3,4% menjadi 2,8% pada tahun 2023. Next. Bisa dilihat, ini adalah gambaran dari deviation the trend right the scale of international flight a day gitu ya. Jadi IMF merekomendasikan untuk mobilitas indeks itu akan mengalami kenaikan. Next. Dan setelah meningkat menjadi 3% pada tahun-tahun berikutnya, pertumbuhan ini akan melemah dan mencerminkan adanya kebijakan ketat terkait dengan tingkat inflasi. Nah, bisa dilihat juga terkait dengan perkembangan ekonomi dunia, prediksi IMF di tahun 2023 dan 2024 akan mengalami kenaikan. Nah, jadi kami juga merekomendasikan terkait dengan PT BBCA ini baik melalui technical analysis dan melalui fundamental analysis. BBCA adalah salah satu emiten yang cukup untuk dibeli di harga 10 ribuan dan akan mengalami kenaikan karena memiliki beberapa analisis teknikal seperti adanya golden ratio dan juga fundamental dan seperti return on equity yang tinggi, sehingga baik dari segi fundamental maupun segi teknikal BBCA merupakan salah satu saham yang bagus untuk teman-teman beli tentunya. Next. Baik,
Selanjutnya yaitu PT Akra Corporindo akan dijelaskan oleh Putri Sabila, kepadanya disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait PT Akra Corporindo Tbk atau namanya itu Akra. Di sini PT Akra Corporindo merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang didirikan pada tahun 1977. Nah, portofolio perusahaan terdiri dari perdagangan bahan kimia dasar, bahan bakar minyak, pelumas, logistik. Nah, Persero mengelola lebih dari 130 SPBU bermerek AKR yang menjual diesel dan bensin berkualitas tinggi untuk kendaraan bermotor dan nelayan di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, di sini ada analisis makroekonomi. Nah, karena ada inflasi sesuai target, kenaikan suku bunga yang signifikan pasca pandemi COVID-19 mencapai titik tertinggi pada tahun lalu sebesar 5,95% telah menunjukkan penurunannya. Mulai dari Februari sampai September 2023, inflasi telah turun dari 5,47 ke 2,28%. Merupakan indikator inflasi terkendali dengan baik sesuai dengan target inflasi Indonesia di angka 3% dengan didukung suku bunga stabil di 5,75% sepanjang tahun. Nah, stabilnya suku bunga di Indonesia dapat menjadi katalis stabilitas produktivitas ekonomi di Indonesia seperti indikator PDB beserta komponen di dalamnya. Nah, perekonomian lancar tentunya menimbulkan permintaan yang besar juga akan barang dan jasa. Next. Yang kedua ada rupiah melemah. Nah, peningkatan kurs dolar Asia terhadap kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sepanjang tahun 2022 sedang menunjukkan pelemahan kurs sejak bulan Juni hingga saat ini. Pelemahan rupiah pada bulan Februari, pasar keuangan dunia yang tidak bisa ditebak menyebabkan nilai rupiah melemah. Nah, pada kuartal pertama rupiah menyentuh level terendah di angka Rp 15.630 per US dollar dan kemungkinan menguat di angka 14.665 US per dolar. Namun tren melemah kembali terjadi pada bulan Mei hingga saat ini. Penguatan kurs dolar merupakan indikasi profitabilitas dari selisih kurs pada transaksi minyak per barel. Nah, yang ketiga ada tribun harga minyak dunia. Nah, sejak krisis minyak tahun 2015 sudah mulai terlihat kenaikan harga hampir menyentuh harga satu dekade lalu. Terhitung sejak 2020, harga minyak naik level tertingginya di angka 94,53 dolar per barel. Tren kenaikan terus berlanjut hingga kuartal 3 2023 yang menyentuh harga 90,79 dolar per barel atau naik 20 basis poin 31%. Nah, ini merupakan kenaikan yang masif sejak terkoreksi di Juni tahun lalu hingga bulan Mei yang turun sebanyak minus 46,63 basis poin. Nah, fluktuasi harga minyak dunia sangatlah berpengaruh pada kinerja perusahaan. Pada kondisi ini, Akra diuntungkan dalam segmentasi bisnis distribusi bahan bakar minyak sehingga perusahaan dapat berinovasi secara maksimal dari tren kenaikan melamanya harga minyak dunia. Lalu ada analisis fundamental yaitu pertumbuhan laba bersih Akra Corporindo memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 72% YoY. Lonjakan laba bersih pada tahun 2022 dikarenakan realisasi SPBU sebanyak 8 SPBU sepanjang tahun. Nah, meningkatkan pembukuan laba bersih tahun 2022 sebesar 1,28 triliun. Nah, Akra ini memiliki misi membangun 350 SPBU di seluruh Indonesia hingga tahun 2027. Nah, saat ini Akra memiliki total 41 SPBU dengan target realisasi SPBU sebanyak 50 SPBU hingga akhir 2023. Akra menyiapkan capex untuk pembuatan SPBU tahun 2023 sebesar 15 sampai 20 juta untuk target 50 SPBU. Nah, berdasarkan analisis kami, target Akra secara konsisten membangun target 350 SPBU dapat meningkatkan laba bersih hingga 15 triliun rupiah pada tahun 2026. Nah, yang selanjutnya ada teknikal analisis Akra yaitu pada time frame daily Akra setelah mencapai all time high di harga 1670, Akra mengalami konsolidasi sampai harga 1250
dan harga mengalami pullback kembali sampai 1.560. Nah, namun Akra ini mengalami penurunan lagi, tertahan di harga support di 1.365. Untuk saat ini Akra berpotensi membentuk pola bullish flag, yaitu pola keberlanjutan dengan target kenaikan di harga 1.800, berpotensi memiliki upside sebesar 24,12%. Lalu selanjutnya masih dalam jangka pendek, yaitu pada time frame weekly Akra berada di posisi uptrend, namun terjadi konsolidasi terlebih dahulu dan Akra berpotensi membentuk pola reversal pattern, yaitu pola pembalikan arah. Nah, invert head and shoulders dengan target kenaikan harga di 1.800 dengan upside 24,12%. Hal itu dikonfirmasi juga dengan indikator momentum MACD yang telah golden cross, serta Akra berada di atas MA 100 dan MA 20-nya, namun volume dari Akra sendiri masih terlihat normal. Yang terakhir yaitu adalah technical analisis jangka panjang, yaitu pada time frame monthly Akra terlihat pada posisi uptrending sejak Februari 2022. Setelah si korporasi stock split saham Akra bergerak ke atas, nah Akra berpotensi membentuk pola ascending triangle dengan target kenaikan ada di 1.990 dengan upside plus 37,74%. Nah, ada indikasi hidden difference dengan perbedaan harga dengan indikator MACD yang mana harga mengalami kenaikan tetapi MACD menurun, artinya saham Akra berpotensi melanjutkan kenaikannya. Sekian dari saya kembalikan kepada Madara. Baik, kesimpulan dari kelompok 9 yaitu terkait dengan beberapa emiten baik itu BBCA, Akra maupun ERA. Belilah sesuai dengan analisis teman-teman, baik itu analisis teknikal maupun analisis fundamental. Dan kata Warren Buffett sendiri, takutlah ketika orang lain serakah dan serakahlah ketika orang lain takut. Jadi di dalam pasar modal teman-teman tidak boleh spekulatif. Jadi ketika Akra atau BBCA mengalami kenaikan, teman-teman lalu langsung membelinya tanpa adanya analisis, itu adalah sesuatu hal yang bodoh gitu menurut Warren Buffett. Jadi ketika orang lain takut untuk membeli saham itu, teman-teman harus serakah. Dan kebalikannya, ketika orang lain serakah karena membeli saham tersebut, teman-teman harus takut. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.